A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Wassalatu wassalam ala nabiyil mustafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi israh lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Hadirin hadirat sahabat yang dirahmati Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat, memberikan kita kesempatan sehingga kita kembali bisa bermuwajahah dalam rangka thalabul ilmi. Semoga Allah berkenan selalu melimpahkan keberkahan dan kerahmatan kepada kita semua. Selanjutnya, salawat dan salam juga semoga selalu terlimpah dan tercurah kepada kekasih kita, teladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang selalu berusaha mengamalkan sunnah-sunnahnya. Hadirin, hadirat, sahabat yang dirahmati Allah, insya Allah pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita dari kitab Ta'limul Muta'allim, Thariqut Ta'allumi, yang ditulis oleh Al-Imam Al-Alimul Allamah Az-Zarnuji rahimahullah. Dan kita akan menguraikan bab yang kelima dari buku ini, bab yang beliau rahimahullah beri judul Faslun fil jiddi wal muwazabati wal himmah. Bab tentang kesungguhan, keberlanjutan, dan semangat dalam menuntut ilmu. Beliau menguraikan, thumma la budda minal jiddi wal muwazabati wal mulazamati li talibil ilmi. Seorang penuntut ilmu itu harus bersungguh-sungguh, rajin, giat, dan berkelanjutan dalam menuntut ilmu. Wa ilaihil isyaratu fil Qur'anil Karim. Seperti mana yang Allah isyaratkan dalam Al-Quran yang mulia, firman-Nya yang berbunyi, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang berjihad dalam rangka mencari keridhaan kami, maka kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Surah Al-Ankabut ayat 69. Wa qauluhu ta'ala, dan beliau juga mengutip ayat Allah yang lain dalam Quran surah Maryam ayat 12. Allah berfirman, Ya Yahya khudil kitaba biquwwah. Wahai Yahya, pelajarilah, ambillah kitab ini dengan kekuatan, yaitu dengan kesungguhan. Wa qad qila, sehingga ulama juga menguraikan, man talaba syai'an wajadda wajada. Barang siapa yang menginginkan sesuatu, maka dia akan bersungguh-sungguh sehingga dia akan mendapatkannya. Wa man qara'al baba walajja walija. Dan barang siapa yang mengetuk pintu berulang kali, maka dia akan dibukakan pintu dan masuk ke dalamnya. Wa qila, seperti mana diuraikan pula oleh para ulama, biqadri ma tata'anna tanalu ma tatamanna. Sejauh mana usahamu, sebesar apa perhatianmu, maka sebesar itulah akan tercapai cita-citamu. Qila, dan dikatakan pula, yahtaju fit ta'allumi wat tafaqquhi ilal jiddi thalatha. Ada 3 orang yang dalam belajar diperlukan kesungguhan mereka. Siapakah mereka? Kata Imam Az-Zarnuji, yang pertama al-muta'allim, adalah penuntut ilmu. Yang kedua wal ustadzu, guru atau muallim. Dan yang ketiga wal abu, ayah atau orang tua dari penuntut ilmu. In kana fil ahya, jika mereka masih hidup. Ketiga orang inilah yang sangat menentukan keberhasilan dalam menuntut ilmu. Ansyadani Syekhul Imamul Ustadz Sadiduddin Syairazi rahimahullah, seperti mana dilantunkan kepadaku oleh guru kami
Sadiduddin Asy-Syairazi, semoga Allah merahmatinya, lil Imam Syafi'i, ya, sebuah syair dari Imam Syafi'i. Beliau mengatakan, al-jiddu yudni kulla amrin syasyi'in. Kesungguhan itu mendekatkan sesuatu yang jauh. Wal jiddu yaftahu kulla babin mughlaqin. Dan kesungguhan pula membuka semua pintu yang terkunci. Wa haqqu khalqillahi bilhammi imru'un. Manusia yang paling patut bersedih adalah zu himmatin yubla bi'aishin doyikin, yaitu orang yang bercita-cita tinggi tetapi diuji oleh Allah dengan hidup yang susah. Wa minad dalili 'alal qada'i wa hukmih. Ini merupakan bukti qada dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Bu'sul labibi wa tibi'ishil ahmaqi. Ketika si pandai hidup berkekurangan, sementara si bodoh hidup berkecukupan. Lakinna man ruziqal hija hurimal ghina. Orang yang dikaruniai akal tak diberi kekayaan. Diddani yaftariqani ayyatafarruqi. Dua paradoks yang terpisah sama sekali. Wa unshidtu li ghairi. Dan dilantunkan pula kepadaku syair Imam Syafi'i yang lain. Tamannaita an tamsi faqihan munaziran. Engkau ingin menjadi faqih bi ghairi ghina'in, tanpa bersusah payah. Wal jununu fununu, memang gila itu ada bermacam-macam. Walaysa iktisabul mali duna masyaqqatin. Harta saja tak dapat dicapai tanpa kerja keras. Tatahammaluha fal ilmu kaifa yakunu, apalagi untuk meraih ilmu. Waqala Abu Thayyib, maka berkata Abu Thayyib, walam ara fi uyubin nasi aiban. Aku tak pernah mengetahui sebuah cacat diri seseorang. Kanaqsil qadirina 'ala tamami, melebihi kemampuan seseorang padahal dia bisa melakukannya. Wala budda li talibin, ya, harus bagi penuntut ilmu min sahiral layali, kesiapan untuk tidak tidur di malam hari. Kama qala syair, seperti mana disebutkan dalam sebuah syair, biqadril kaddi tuktasabul ma'ali, ya, sebesar apa usahamu maka sebesar itu pula keluhuran yang bakal engkau raih. Waman talabal ula sahiral layali, barang siapa yang mengejar kemuliaan maka hendaknya dia tidak tidur di malam hari. Tarumul izza thumma tanamu laylan, engkau inginkan kemuliaan tapi justru engkau habiskan malammu dengan tidur. Yaghusul bahra man talabal lali, padahal untuk mencari permata engkau harus siap menyelami kedalaman samudra. Uluwul ka'bi bil himamil awali, tingginya kedudukan diraih dengan cita-cita yang tinggi. Wa izzul mar'i fi sahiral layali, dan kemuliaan seseorang itu bergantung pada kesiapannya untuk tidak tidur di malam hari. Wa man ramal ula min ghairi kaddin, barang siapa yang inginkan ketinggian tanpa kerja keras, ado'al umra fi talabil mahali, maka dia telah menghabiskan usianya dalam mengejar kemustahilan. Taraktun nauma rabbi fil layali, ya Rabbi, wahai Tuhanku, aku tinggalkan tidurku pada malam-malamku. Li ajli ridhoka, demi meraih ridhomu. Ya maulal mawali, wahai Rabb para hamba. Fawafiqni ila tahsili ilmin, bimbinglah aku ya Allah untuk mengejar meraih ilmu. Waballighni ila aqsal ma'ali, dan sampaikan aku ke puncak kemuliaan. Waqila, dan dikatakan pula dalam syair yang lain, ittakhidil layla jamalan tudrik bihi amalan, ya, jadikanlah malam-malammu sebagai onta tunggangan agar engkau dapat meraih cita-citamu. Wa qala al-musannif rahimahullah, dan berkata pula pengarang, semoga Allah merahmatinya, wa qad ittafaqa li nazmun
fi hadzal ma'na, dan dilantunkan pula nazam syair yang semakna dengan ini kepadaku. Man syaa ayyahtawiya amalahu jumalan, barang siapa yang menginginkan semua cita-citanya tercapai, falyattakhidh lailahu fi darkiha jamalan, maka jadikanlah malamnya sebagai unta kendaraan untuk mengejarnya. Aqlil ta'amaka, kurangi makanmu, kai tahza bihi thamaran, agar engkau dapat meraih cita-citamu. In syi'ta ya sahibi an tablughal kamala, bila kau idamkan kesempurnaan, wahai saudaraku. Hadirin, sahabat yang dirahmati Allah, ini diantara uraian Al-Imam Az-Zarnuji ya, terkait dengan kesungguhan ya, dalam menuntut ilmu. Waqila, dan beliau juga menguraikan, man ashara nafsahu bil laili, barang siapa yang terjaga pada malam hari, faqad fariha qalbuhu bin nahari, maka hatinya akan bahagia di siang hari. Wala budda li talibil ilmi, oleh sebab itu wajib bagi penuntut ilmu, minal muwazabati ala dars, harus rajin belajar, wattiqrari fi awalin nahari wa akhirih, ya, dan mengulang pelajarannya pada awal dan pada akhir malam. Fa inna ma bainal isya'aini wa waqtas sahari waktun mubarakun, karena di antara waktu dua isya, artinya ba'da maghrib sampai isya, dan waktu sahur adalah waktu yang sangat berkah. Qila fil ma'na syi'run, dikatakan dalam sebuah syair, ya talibal ilmi bashiril wara'a, wahai para pelajar penuntut ilmu, lazimilah sifat wara', wajanni bin nauma watrukish syaba'a, jauhi tidur dan perut yang kenyang. Dawim ala darsi la tufariquh, ya, langgengkan pelajaran dan jangan tinggalkan. Fal ilmu bid darsi qama wartafa'a, karena dengan belajar seseorang itu akan tegak berdiri dan mendapat kemuliaan. Fayaghtanim ayyamal hadatsah, dan penuntut ilmu harus juga memanfaatkan masa-masa mudanya, wa unfuwanis syabab, dan gairah mudanya, kama qil, seperti mana dikatakan dalam sebuah syair, biqadril kaddi tu'tama tarumu, ya, sekuat apa usahamu, senilai itu pula keinginanmu bakal tercapai. Paman romal muna lailan yakumu, ya, barang siapa yang hendak meraih cita-citanya, maka dia akan bangun di malam hari. Wa ayyamal hadatsati paghtanimha, oleh sebab itu manfaatkan masa-masa mudamu. Alla innal hadatsata la tadumu, karena ingat masa muda itu tidak abadi. Selanjutnya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Az-Zarnuji rahimahullah juga mengingatkan kita dengan menguraikan wala yujhidu nafsahu juhdan, dan jangan pula seorang penuntut ilmu itu memaksakan dirinya di luar kemampuan. Wala yud'ifu nafsa, karena itu akan melemahkan jiwanya. Hatta yanqati'a anil amali, sehingga dia nanti akan berhenti belajar. Bal yasta'milur rifqa fi dzalik, namun ia harus ya menggunakan rifq, ya, perlahan-lahan dan berhati-hati, bijak dalam belajar. Wa rifqu aslun azimun fi jami'il asya'i, karena ar-rifqu itu, perlahan-lahan itu, bijaksana itu adalah pondasi dalam segala hal. Qala alaihi salatu wassalam, seperti mana sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ala inna hadzal din matinun, ingatlah sesungguhnya agama Islam itu kokoh. Fa'awghilu fihi birifqin, maka jalankanlah dengan bijaksana. Wala tubghid ala nafsika ibadatallahi ta'ala, jangan kau buat ibadah kepada Allah tak disukai oleh jiwamu, kata Rasul. Fa innal munbatta la ardan qata'a wala zahran abqa, karena
orang yang telah berhenti tidak melanjutkan perjalanan, maka dia tak akan mampu lagi melanjutkan perjalanan dan tidak pula ada kendaraan yang dapat dia tunggangi. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi juga bersabda dalam hadis yang lain, nafsuka matiyatuka farfuq biha. Jiwamu adalah kendaraanmu, maka santunlah padanya. Masya Allah, ini diantara pesan-pesan baginda Rasul tentang kebijaksanaan dalam kita menyikapi jiwa dan hati kita. Selanjutnya, Al-Imam Az-Zarnuji rahimahullah menguraikan, wala budda li talibil ilmi minal himmatil aliyah fil ilmi. Seorang penuntut ilmu harus punya cita-cita yang tinggi dalam mencapai ilmu. Fa innal mar'a yatiru bihimmatihi. Karena sesungguhnya seseorang itu akan terbang bersama cita-citanya yang tinggi. Katairi yatiru bijanahaihi. Laksana burung yang terbang dengan kedua sayapnya. Qala Abu Thayyib, berkata Abu Thayyib, ala qadri ahlal azmi ta'til azaimu. Sebesar apa kita bercita-cita, maka sebesar itulah yang kita dapat. Wa ta'ti ala qadril kiramil makarimu. Sebesar apa kedermawanan seseorang, maka sebesar itu pula pahala yang ia dapat. Wa ta'zumu fi ainis saghiri sigharuha. Perkara kecil akan tampak besar di mata orang-orang yang kecil, di mata orang-orang yang kerdil. Wa tasghuru fi ainil azimil azaimu. Dan perkara-perkara yang besar akan tampak kecil di mata orang-orang yang besar, di mata orang-orang yang berjiwa besar. Wa ra'su fi tahsilil asya'i al-jid wal himmah al-aliyah. Kata beliau, modal untuk meraih segala sesuatu adalah kesungguhan dan semangat yang tinggi. Paman kanat himmatuhu hifza jami'i kutub Muhammad ibnul Hasan rahimahullah, barang siapa yang punya cita-cita menghafal semua buku-buku karangan dari Muhammad ibnul Hasan, semoga Allah merahmatinya, waqtarona bidzalikal jiddu wal muwazabah. Kemudian cita-cita itu diiringi dengan semangat dan kedisiplinan untuk mencapainya. Fazahiru annahu yahfazu aktharuha au nisfaha. Maka insya Allah dia akan mencapai sebagian besar, menghafal sebagian besar atau separuhnya. Fa'amma idza kanat lahu himmatun 'aliyah wa lam yakun lahu jiddun au kana lahu jiddun wa lam yakun lahu himmatun 'aliyah fala yahsulu ilmun lahu ilmun illal qalil. Jika sebaliknya, kalau ada orang yang punya semangat yang tinggi tapi tidak punya kesungguhan, atau orang yang punya kesungguhan tapi tidak punya semangat yang tinggi, maka dia tidak akan mendapatkan ilmu kecuali sedikit. Wa dzakara Syekhul Ajal Al-Imam Al-Ustadz Radiyuddin An-Naisaburi, berkata guru kami Al-Imam Radiyuddin An-Naisaburi, ini ulama yang menulis kitab At-Tariqah fi Ilmil Khilaf, buku yang luar biasa yang banyak digunakan sebagai referensi oleh para guru-guru kita. Beliau menguraikan fi kitab Makarimil Akhlaq, dalam kitab beliau yang berjudul Makarimul Akhlaq, anna Dzulqarnaini, bahwa Dzulqarnain lamma arada ayyusafira, ketika dia akan berangkat, liyastauliya alal masyriqi wal maghrib, untuk menaklukkan penjuru timur dan penjuru barat, syawaral hukama fi dzalik, maka dia meminta nasihat kepada para orang-orang bijak di sekitarnya. Wa qala kaifa usafiru li hadzal qadri minal mulki, mengapa saya harus melakukan perjalanan ini hanya untuk mencapai kekuasaan? Fa inna dunya qalilatun faniyah, bukankah dunia itu tak bernilai dan fana? Wa mulkud dunya amrun haqirun, dan kerajaan dunia itu hina. Falaisa hadza min uluwil himmah, ini bukanlah termasuk cita-cita yang luhur. Faqala al-hukama, maka berkatalah para penasehatnya, safir, berangkatlah engkau wahai Dzulqarnain, liyahsula laka mulkud dunya wal akhirah, untuk
mencapai kerajaan dunia dan kerajaan akhirat. Qala hadza ahsan, maka beliau berkata, inilah yang baik. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala, yuhibbu ma'aliyal umur wa yakrahu safsafaha. Sesungguhnya Allah itu sangat mencintai perkara-perkara yang luhur, yang tinggi nilainya. Wa yakrahu safsafaha. Dan Nabi tidak menyukai sesuatu yang hina atau sesuatu yang tak bernilai. Wa qila fala ta'jal bi amrika wastadimhu. Ya, dikatakan dalam sebuah syair, janganlah engkau tergesa-gesa dalam perkaramu, wastadimhu, tapi tekunlah. Pama salla asaka kamustadimi, karena tidak ada yang bisa meluruskan tongkatmu layaknya orang yang tekun melakukannya. Qala Abu Hanifah, berkata Imam Abu Hanifah, semoga Allah merahmatinya, li Abi Yusuf, kepada muridnya Abu Yusuf, kunta bali dan fa'akhrajatka al-muwazabah. Dulu kamu orang yang bodoh, tapi ketekunan telah mengeluarkanmu dari kebodohan. Wa iyyaka wal kasal, maka tinggalkanlah sifat malas. Fa innahu syu'mun, karena itu adalah keburukan. Wa afatun azimah, dan bencana yang besar. Qala Syekhul Imam Abu Nasr Sifar Al-Ansari, berkata guru kami Abu Nasr Sifar Al-Ansari, semoga Allah merahmatinya, ya nafsi la turkhi anil amal. Wahai jiwaku, jangan kau menunda untuk beramal. Bil birri wal adli wal ihsani fi mahalin, dalam melakukan kebaikan, keadilan dan ihsan tanpa tergesa-gesa. Likulli dhi amalin fil khairi mughtabitun, karena sesungguhnya orang yang beramal soleh akan selalu ingin dicontohi orang. Wa fi bala'in wa syu'min kulli dhi kasalin, sementara orang yang bermalasan akan ditimpa bala dan malapetaka. Hadirin yang dirahmati Allah, demikian kajian kita untuk hari ini. Insya Allah bagian yang kedua dari bab yang kelima akan kita uraikan pada pertemuan yang akan datang. Astaudikumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.